Oke, kita ketemu lagi. Zaman sekarang, mayoritas game-game gratisan, mau itu di PC, di mobile, ataupun di konsol, pasti punya yang namanya semacam fitur gacha. Ya mungkin memang ada game free to play yang nggak punya mekanisme gacha. Tapi kayaknya jumlahnya udah dikit banget dan susah banget dicari. Nah, kali ini aku pengen bahas kenapa mekanisme gacha akan selalu ada. Ada 3 alasan yang akan aku bahas di video ini. Kita langsung aja ya. Pertama, mekanisme gacha itu adalah cara paling gampang buat bikin pemainnya excited dan terobsesi sama gamenya dalam durasi yang panjang. Faktanya nih, nggak gampang loh untuk membuat pemain tidak bosan memainkan satu game dalam durasi yang lama. Kalau kita lihat ke game-game AAA yang di PC dan konsol, cara-cara yang dilakukan itu biasanya pakai gameplay atau ceritanya. Buat bikin gameplay yang exciting untuk dimainin berulang-ulang itu jelas tidak mudah. Karena ada banyak sekali faktor dari aspek battle-nya, fisiknya, level progression, dan segambreng aspek lainnya yang harus dipikirin. Buat bikin cerita yang bikin pemain atau penontonnya penasaran, itu juga enggak gampang. Cara penyajian cerita, karakteristik, cara membangun konflik, dan segudang teori storytelling lainnya, itu ya faktanya tidak gampang juga dipelajari. Sedangkan mekanisme gacha itu ya setidaknya jauh lebih gampang ketimbang belajar bikin gameplay dan cerita yang bisa bikin pemainnya terobsesi. Dan ya nyatanya ya, mekanisme gacha itu memang bisa bikin nagih kayak gambling. Aku tahu banyak orang nggak setuju ketika gacha disamain kayak judi. Dan ya memang ada bedanya. Tapi dari sisi excitement dan obsesinya, trigger psikologis yang bisa dikasih sama gacha itu ya mirip banget atau malah sama dengan yang ditawarkan dari judi. Misalnya nih, salah satu faktor yang bikin orang ketagihan adalah soal unpredicted reward. Tim Wu, profesor dari Columbia Law School, pernah bilang kalau unpredicted reward ini adalah salah satu alasan yang bikin banyak orang ketagihan pakai sosmed. Dan excitement ini yang sama juga ditawarkan dari mesin slot, ya alias judi. Aku pernah nulis soal kenapa sosmed itu adiktif di websiteku ya. Ya nanti kalau tertarik baca-baca, linknya tak taruh di deskripsi. Jadi dengan kata lain, daripada susah-susah bikin gameplay atau cerita yang menarik, banyak game developer memilih memasukkan gacha sebagai salah satu faktor yang bikin pemainnya terobsesi dengan game mereka. Karena jauh lebih gampang bikinnya. Itu tadi alasan pertama. Sekarang kita ke alasan kedua. Alasan kedua adalah soal progress balancing. Kalau yang nonton videoku soal game pay to win, game progression itu adalah salah satu aspek yang paling susah untuk dicari titik tengahnya. Kalau progresnya terlalu lambat, ya pemainnya bakal males buat mainin gamenya lama-lama. Sedangkan kalau terlalu cepat, itu juga bisa bikin pemainnya kecepatan, kehabisan tujuan untuk terus mainin gamenya. Kalau udah nggak ada tujuan lagi, ya bakal stop main gamenya juga. Nah, mekanisme gacha ini bisa jadi metode buat progress balancing. Misalnya nih, anggaplah di satu game ada 5 karakter super rare yang bisa di-unlock atau dibeli. Kalau misalnya 5 karakter langka itu dijual langsung, ya ini nggak pakai gacha. Pemainnya bisa langsung beli dan dapat karakter yang mereka pengen saat itu juga. Apalagi kalau buat pemain sultan, beli dan dapetin semua karakter langka tadi bahkan bisa dilakukan dalam 1 hari. Cuman kalau 5 karakter langka tadi dimasukin ke dalam gacha, sistem progresinya akan berubah total.
Misalnya nih, ini buat gampangin contoh aja ya. Isi box gacha tadi cuma 5 karakter dan peluang dapatnya dibikin sama ya. Ya berarti ini sama-sama 20% buat masing-masing karakter langkanya. Buat yang belum punya semua karakternya, berarti 0 dari 5 gitu ya. Pemain itu punya kemungkinan 100% buat dapat karakter baru. 1 dari 5 karakter langka tadi. Misalnya, dari buka gacha pertama, dia dapat karakter baru yang namanya Mawar. Tapi ketika dia buka gacha kedua, peluang dia dapetin karakter baru turun jadi 80%. Karena ada 20% kemungkinan dia akan dapat karakter Mawar lagi dari buka gacha kedua. Kalau dia udah dapat 2 dari 5 karakter, peluang pemain itu dapat karakter baru ya jadi turun lagi ke 60%. Itu tadi kalau hitung-hitungannya salah, coba yang pinter matematika, tolong dibetulin ya di komentar. Tapi yang pasti, peluang tadi akan turun terus dan akan semakin susah buat ngumpulin semua karakter langkanya. Itu tadi masih contoh sederhana ya. Peluangnya akan jauh lebih kecil dan hitung-hitungannya akan jauh lebih kompleks ketika box gacha tadi isinya nggak cuman karakter-karakter langka. Nyatanya isi box gacha itu kan nggak cuma karakter super rare ya, tapi juga bisa ada item atau karakter-karakter nggak guna. Setauku nih, kebanyakan gacha itu peluang paling besar buat dapat hadiah utamanya bahkan cuman 1%. Nggak jarang juga peluangnya jauh lebih kecil lagi dari 1%. Jadi gacha itu bikin sistem progresinya jadi dinamis banget. Kalau awal-awal main ya, progresnya akan berasa cepat. Tapi semakin lama progresnya akan jadi jauh lebih lambat. Ya ini kayak yang aku jelasin tadi. Sekarang kita ke alasan ketiga, yaitu soal duit alias revenue buat game developer atau publishernya. Biar nggak lama-lama, kita langsung hitung-hitungan aja nih. Kita balik ke contoh tadi ya. Anggaplah ada 5 karakter langka yang semuanya dijual langsung, yang masing-masing harganya 1000 diamond. Pemain yang duitnya pas-pasan, yang mungkin cuma pengen 1 karakter, ya si Mawar tadi misalnya. Ya udah, bisa langsung beli karakter yang dia mau. Berarti dia cuma perlu ngeluarin 1000 diamond. Pemain Sultan yang kuat top up 5000 diamond, ya bisa langsung beli 5-5-nya. Tapi ya berarti maksimal pengeluaran dia mentok di 5000 diamond buat 5 karakter langka. Di sisi lain, ketika 5 karakter tadi dimasukin ke gacha, dan anggaplah kita harus bayar 100 diamond buat sekali buka. Pemain pas-pasan yang sebenarnya cuma pengen 1 karakter aja, expected cost-nya jadi 500 diamond. Karena ini hitung-hitungannya gini, 100 diamond dibagi peluang dapetin 1 karakter yang dia mau, berarti kan 0,2 ya. Ya ketemunya 500 diamond. Itu tadi kalau angka probabilitasnya 20%. Kayak aku sempat bilang tadi, kebanyakan gacha di game, angka probabilitasnya buat dapat hadiah utamanya cuman 1% atau bahkan kurang. Kalau kita kalkulasi dengan rumus yang sama tadi, tapi peluangnya cuman 1%, expected cost-nya bahkan jadi 10.000 diamond. Karena 100 dibagi 0,01. Jangan lupa juga, itu tadi kita masih hitung-hitungan expected cost ya, yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Peluang 20% tadi bukan berarti dapat hasil yang pasti 1 kali dari 5 kali percobaan. Kalau itu namanya dependent probability. Sedangkan ini namanya independent probability. Artinya peluang 20% itu dikalkulasi
setiap kali kita buka gacanya. Jadi, misalnya pun peluangnya 20%, bisa aja kita belum dapat karakter yang kita mau dari 1000 kali percobaan. Satu hal yang penting dicatat adalah semakin besar pengeluaran kita sebagai player di game free to play, semakin besar juga pendapatan yang diterima publisher gamenya. Penutup nih. Mungkin ya di sini aku kedengerannya aku punya sentimen negatif soal gacha. Tapi kalau yang udah kenal aku personal, ya harusnya tahu kalau aku percaya bahwa positif dan negatif itu ya sebenarnya sangat subjektif. Alias ya sangat tergantung orangnya. Tergantung dari perspektif mana kita ngelihatnya. Tapi yang pasti, gacha itu jadi solusi paling mudah buat bikin game jadi lebih adiktif. Gacha juga bisa jadi solusi gampang buat progress balancing. Dan gacha juga bisa jadi cara paling mudah buat game developer dan publisher untuk making money. Jadi ya kalau ada solusi yang paling gampang, ngapain juga cari solusi lain yang lebih susah. Aku tahu mayoritas orang akan memilih cara yang gampang ketimbang yang susah. Makanya mekanisme gacha ya kemungkinan besar akan selalu ada di game-game gratisan. Ya wis, gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.